Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Tadi sudah kalian perhatikan tentang video tentang bagaimana ganasnya virus corona yang menyebabkan penyakit COVID-19. Indonesia bahkan seluruh dunia merasa dirugikan dengan adanya virus tersebut karena menyerang semua aspek kehidupan mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial, budaya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas secara detail tentang peranan virus dalam kehidupan. Selama ini konsep kita berpikir bahwa virus pasti akan menyebabkan kerugian, tetapi ada beberapa virus yang akan berperan penting bagi kehidupan manusia. Tadi sudah kalian perhatikan bahwa Indonesia selama 2 tahun lebih berada di suasana pandemi yang begitu menakutkan, yang berpengaruh terhadap pendidikan, ekonomi, sosial, budaya. Nah, itu salah satu dari peranan dari virus yang merugikan manusia. Sebelum sampai pada detail materi berikutnya, saya berikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, menjelaskan kasus-kasus dalam kehidupan sebagai dampak negatif dari virus. Yang kedua, menjelaskan cara bagaimana kita menghindari infeksi HIV dan COVID-19. Yang ketiga, mengidentifikasi virus yang berbahaya dan merugikan. Yang keempat, menganalisis peranan virus yang menguntungkan dan merugikan. Dan yang terakhir adalah membuat karya tentang peranan virus yang menguntungkan dan merugikan, dapat berupa poster ataupun clipping. Selama ini, kita menganggap bahwa virus adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dengan semua kerugiannya. Tetapi kita akan membahas bahwa virus itu mempunyai peranan penting juga bagi kehidupan manusia. Virus yang menyebabkan penyakit, yang pertama menyebabkan penyakit pada tumbuhan, yaitu menyebabkan penyakit daun menggulung akibat virus turnip yellow mosaic virus. Kemudian yang kedua, daun menggulung atau penyakit mosaik pada daun tembakau, dan yang ketiga adalah penyakit kuning pada daun tomat akibat bean golden mosaic virus. Penyakit yang disebabkan oleh virus yang terjadi pada manusia, pertama adalah penyakit hepatitis atau sering disebut sebagai penyakit kuning. Penyakit hepatitis ada berbagai macam, yaitu hepatitis A, hepatitis B, hepatitis E, C, D, dan E. Kemudian yang kedua adalah herpes. Penyakit herpes disebabkan oleh herpes simplex, oleh virus herpes simplex. Kemudian penyakit flu itu disebabkan oleh virus influenza. Kemudian ada penyakit Ebola, dan yang terakhir yang biasanya terjadi pada anak-anak, itu pada kulit, menyerang pada kulit adalah penyakit campak. Berikutnya masih penyakit yang disebabkan oleh virus yang terjadi pada manusia, yaitu HIV/AIDS. Penyakit AIDS merupakan penyakit hilangnya sistem kekebalan tubuh. Penyakit AIDS disebabkan oleh HIV virus. Perjalanan infeksi HIV/AIDS sangat khas, yaitu memerlukan waktu yang cukup lama, sekitar 10 tahun, mulai dari stadium infeksi primer, penyebaran virus ke organ limfoid, sampai liten klinis timbulnya infeksi HIV. HIV/AIDS itu secara klinis akan menyebabkan kematian. Kematian biasanya terjadi 2 tahun setelah timbulnya penyakit klinis, ditandai dengan tidak adanya respon imunitas terhadap semua infeksi patogen. Kemudian yang kedua, yang sampai sekarang masih menjadi penyakit endemik, yaitu COVID-19. Penyakit COVID-19 disebabkan oleh virus corona dengan beberapa gejala yang biasanya menyerang pada saluran pernafasan. Ketika tidak ditangani secara cepat, maka akan menyebabkan kematian. Berikutnya adalah penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus. Yang pertama adalah flu babi. Flu babi terjadi pada babi yang disebabkan oleh virus influenza H1N1. Kemudian yang kedua adalah tumor kutil. Tumor kutil disebabkan oleh RSV atau Rho sarcoma virus yang terjadi pada bagian atas atau jengger pada ayam. Kemudian yang ketiga adalah tetelo yang disebabkan oleh Newcastle disease yang biasanya terjadi pada hewan unggas, di mana penyakit ini akan menyebabkan gejala diare, batuk-batuk, dan kehilangan keseimbangan sehingga tubuh berputar-putar dengan kepala tertekuk.
Peranan virus yang menguntungkan, yang pertama, virus bisa digunakan sebagai vaksin protein, di mana vaksin protein ini dapat merangsang terbentuknya kekebalan tubuh atau antibodi. Kemudian yang kedua adalah rekayasa genetika yang nantinya akan digunakan sebagai terapi gen. Yang ketiga adalah pengobatan secara biologis, di mana virus nanti akan bisa melemahkan atau membunuh beberapa mikroorganisme, misalnya bakteri, jamur, ataupun protozoa. Kemudian yang keempat adalah pembuatan perangkat elektronik. Beberapa jenis virus akan digabungkan dengan Fe sehingga akan menjadi kapasitor atau penyimpan cadangan listrik. Kemudian yang kelima adalah pemberantasan hama tanaman. Beberapa jenis virus akan digunakan sebagai biopestisida. Kemudian yang keenam adalah produksi interferon. Interferon adalah partikel yang nantinya akan mencegah terjadinya replikasi virus. Kemudian yang terakhir adalah pembuatan hormon insulin. Beberapa jenis penyakit yang disebabkan oleh virus biasanya akan diikuti dengan dihasilkannya vaksin. Vaksin dibuat dengan beberapa cara, salah satunya adalah dengan rekayasa genetika. Vaksin dibuat dengan rekayasa genetika dengan cara-cara berikut. Yang pertama adalah mengisolasi atau memisahkan gen-gen penyebab sakit dari virus yang bersifat patogen, kemudian menyisipkan gen-gen ke dalam sel bakteri atau kultur sel hewan. Sel bakteri atau sel hewan yang telah disisipi gen itu disebut rekombinan. Rekombinan akan menghasilkan antigen. Rekombinan akan dikultur agar menghasilkan antigen yang banyak, di mana nantinya antigen ini diekstraksi untuk digunakan sebagai vaksin. Demikian untuk penjelasan tentang materi peranan virus. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.